Berita terkait dengan dosen rangkap wartawan yang terima uang BBM ilegal jenis solar di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu sudah tidak lagi bisa diakses, alias sudah di take down. Bukan hanya itu, berita terkait dengan BBM ilegal Karangsong, Kabupaten Indramayu ini sudah tidak bisa ditemukan kembali di suaradermayu.com. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Selamat datang Rangers, semoga kalian dalam kondisi sehat dan dilapangkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel ini. Kita akan ngebahas mengenai BBM ilegal Karangsong. Nah, ini terkait dengan pemberitaan BBM ilegal Karangsong yang melibatkan oknum wartawan yang juga merangkap sebagai dosen. Di pemberitaan yang sudah beredar sebelumnya, itu di suaradermayu.com sudah terpublish beberapa berita terkait dengan BBM ilegal Karangsong. Menurut catatan saya di sini sudah ada sekitar 4 pemberitaan terkait dengan BBM ilegal Karangsong, dan hari ini tidak bisa diakses kembali berita tersebut. Nah, beberapa atau empat-empatnya akan saya sebutkan di sini. Yang pertama, oknum dosen rangkap wartawan diduga terima setoran mafia BBM ilegal di Pelabuhan Karangsong. Yang kedua, oknum dosen Universitas Wiralodra diduga terlibat koordinasi pendistribusian solar ilegal di Karangsong. Terlibat jaringan solar ilegal, PKSPD desak Unwir pecat dosen Urip Triandri. Yang terakhir nih, diduga mafia solar ilegal di Karangsong berganti clear perusahaan untuk hindari penindakan. Nah, keempat video ini sudah tidak bisa diakses di suaradermayu.com. Kalau kita coba kunjungin situs dari suaradermayu.com, ya, di sini coba kita akan tuliskan keywordnya. Ya, keyword dari pemberitaan tersebut BBM ilegal Karangsong. Ya, hasil pencarian BBM ilegal Karangsong menemukan 0 berita. Maaf, kami tidak menemukan yang Anda cari. Jadi pemberitaan terkait dengan BBM ilegal Karangsong ini sudah tidak bisa ditemukan ya. Coba kita tambahkan wartawannya. BBM ilegal wartawan. Sama hasilnya, hasil pencarian BBM ilegal wartawan menemukan 0 berita. Maaf, kami tidak menemukan yang Anda cari. Nah, hal tersebut sudah saya tanyakan ke Pemret dari suaradermayu.com, dan hingga sampai saat ini pertanyaan terkait dengan tidak bisanya diakses berita terkait BBM ilegal Karangsong itu belum ada jawaban. Dan ya, kita patut bertanya, dan mungkin Rangers dan publik bakal bertanya juga hal yang sama. Kenapa pemberitaan BBM ilegal Karangsong itu sudah tidak bisa diakses kembali? Padahal menurut catatan saya sudah ada 4 pemberitaan terkait dengan BBM ilegal yang menyeret nama wartawan juga dosen. Dan hal tersebut, seperti video sebelumnya saya katakan, itu akan membuka kotak Pandora BBM ilegal di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu. Nah, ini dari segi jurnalistik, nah, kita bisa katakan bahwa ini merupakan tindakan yang kurang profesional dan kita nggak habis pikir. Mungkin teman-teman wartawan bisa berkomentar di bawah apakah tindakan ini profesional ataupun wajar. Silakan berpendapat di bawah, tapi yang jelas profesionalisme dan kredibilitas dari Suaradermayu ini patut kita pertanyakan. Jangan sampai kualitas jurnalisme ataupun wartawan di Kabupaten Indramayu masih sangat rendah gitu ketika menulis sebuah pemberitaan dan dengan mudahnya menarik kembali pemberitaan tersebut tanpa ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Jadi kita patut bertanya soal etika jurnalismenya, kemudian profesionalismenya, ya kan, integritas dari wartawannya terkait dengan isu ini. Dan ini tentunya kita sayangkan sekali ya,
bisa di saat momen yang saya sendiri diminta untuk men-take down video soal BBM ilegal Karangsong, saya menolak, tapi ini pemberitaan Suara Darmayu malah ditarik dari peredaran. Nah, dan mudah-mudahan nggak ada ataupun pola ini nggak terjadi banyak ya di kalangan media ataupun wartawan di Kabupaten Indramayu, karena ini sangat mengganggu sekali ya ketika pemberitaan itu sudah muncul ke publik dan sudah, apalagi sekarang sudah ditanganin oleh kepolisian Polres Indramayu melalui Kapolres AKBP Ari Setiawan Wibowo ya, dalam tahap penyelidikan. Nah, kita tunggu aja perkembangan berikutnya seperti apa. Seperti biasanya, kita akan diskusi di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.